Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Insul Nugraini dengan NIM 2101103010143. Saya Farah Sabina dengan NIM 2108103011164. Saya Putri Nadiratul Latifah dengan NIM 210910202062. Nama saya Nakita Putih Hati Suryono, NIM 210910202127. Nama saya Dwi Novita Ramadhani dengan NIM 2109102020131. Di era serba global ini memungkinkan para investor menanamkan modal yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di sebuah negara atau di negaranya sendiri. Namun, sayangnya banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang penanaman modal. Lantas, sebenarnya apa sih penanaman modal itu? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang tercantum pada pasal 1 ayat 1, penanaman modal ialah segala sesuatu bentuk investasi yang dilakukan oleh investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri, yang ditujukan untuk melakukan usaha di dalam negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, di dalam pasal 1 ayat 8 menjelaskan tentang penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, kemudian badan hukum asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan pada pasal 1 ayat 9 dikatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Indonesia sendiri untuk penanaman modal memiliki peraturan dan kebijakan, salah satunya ialah tax holiday. Pada Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan di sila tersebut menjelaskan bahwa mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Salah satunya yaitu dengan kepatuhan membayar pajak. Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas dan insentif perpajakan untuk para pengusaha di Indonesia, seperti tax holiday, tax allowance, dan tax deduction. Menurut Peraturan Menteri Keuangan, tax holiday adalah fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dalam jangka waktu 5-15 tahun bagi para investor yang memenuhi syarat. Bahkan, bisa sampai 20 tahun apabila mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Persetujuan tersebut dimuat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020. Tujuan dari tax holiday ini adalah untuk menarik para investor supaya mau menanamkan modal di negara-negara berkembang yang membutuhkan banyak investor untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun pada tahun 2021, berdasarkan berita yang dimuat oleh media Indonesia.com yang berisi tentang insentif tax holiday terancam dicabut karena adanya investor asing. Kemudian, adapun kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan PMK 130 tahun 2020 pasal 6 ayat 2, yaitu bahwa investor berkomitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan pajak penghasilan badan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang memiliki wacana untuk membuat satu aturan terkait dengan tenggang waktu dalam tax holiday yang sudah diberi. Jika realisasi investasinya tidak dilakukan, maka akan dicabut. Pemberian pengurangan pajak penghasilan badan disebutkan bahwa wajib pajak badan perlu berkomitmen untuk merealisasikan rencana investasi paling lambat setelah 1 tahun diterbitkannya keputusan pemberian fasilitas tax holiday yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 PMK 010 Tahun 2020. Ketua BKPM mengatakan ada beberapa investor yang memiliki 1.000 triliun rupiah lebih dari total investasi yang sudah mendapatkan tax holiday. Tetapi investasi tersebut belum terrealisasi aktivitas investasinya.
Oleh karena itu, BKPM selaku badan pemerintah yang mengatur taks akan mencabut tax holiday. Diberlakukannya kebijakan tersebut diharapkan para investor segera merealisasikan penanaman modal yang telah dijanjikan kepada pemerintah setelah mereka diizinkan untuk memperoleh tax holiday. Namun, investor-investor tersebut tidak segera merealisasikan penanaman modal yang dijanjikan. Tidak salah pemerintah geram, dan tidak salah juga pemerintah akhirnya mencabut izin tax holiday untuk investor tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.